Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga, dan di sebelah saya ini ada Sinta ya teman-teman. Di kesempatan pagi ini saya sengaja nih pagi-pagi sekali sudah datang ke rumahnya Sinta, ingin menjenguk keadaan Sinta karena kemarin saya nggak sempat menjenguk Sinta ya Sin. Jadi hari ini saya pengen melihat keadaan kamu di sini. Sinta puasa beneran? Tadi sahur pakai apa? Telur. Terus Udah dikecapin. telur kecapin sama nasi. Itu doang. Terus kemarin sore itu buka pakai apa? Telur terus. Nanti bulat lama-lama. Kalau nggak telur mie. Kalau nggak telur mie. Tapi lancar ya puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Sinta walaupun sendiri tapi puasanya lancar sih, katanya ya, tapi nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih Sinta nggak bohong ya. Ya saya percaya sama Sinta pasti puasa. Sinta ini kan anak baik ya. Sinta gimana semalam tidurnya? Nyenyak? Iya. Kangen gak sama Cindy? Nah, Sinta udah nonton videonya Cindy kan? Udah tahu kan seperti itu keadaannya Cindy sekarang tanpa ada kamu. Nah, kasihan gak? Kasihan. Terus kapan mau ikut saya lagi? Kapan kira-kira? Nggak tahu. Tapi kemungkinan ada nggak niatan pengen ikut saya lagi kapan gitu? Kira-kira nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan sih kamu secepatnya bisa ikut saya lagi ya Sinta. Karena saya ya menginginkan kamu ikut dengan saya, tinggal dengan saya di rumah bersama Cindy. Oh iya, ini saya sebenarnya pengen nanya ya, sekarang dari kemarin kan kamu saya tanyain jawabannya ya sedikit kurang jelas. Saya pengen nanya, kamu sebenarnya kenapa sih kok lebih memilih tinggal sendiri di rumah ini? Kenapa nggak bareng saya saja ya, yang sudah jelas banyak temennya, tapi kamu malah memilih sendiri yang ibaratnya belum tentu jelas ke depannya. Ya walaupun ikut saya juga saya tidak menjamin, tapi kan paling tidak kalau dengan saya, dengan Cindy ya bisa terkontrol lah. Itu kenapa alasannya kok kamu lebih memilih sendiri di rumah? Nggak mau ngerepotin. Iya, nggak mau repotin itu kan. Kalau alasannya itu kayaknya apa ya, kurang pas buat saya, karena saya sudah berkali-kali mengatakan kalau kamu ini nggak ngerepotin saya, tapi kenapa alasannya cuma itu terus? Pasti ada alasan lain. Cinta mau nenangin diri. Sinta mau nenangin diri. Berarti kalau kamu mau menenangkan diri, ada kemungkinan dong nanti setelah tenang pikirannya bisa ikut saya lagi. Insya Allah. Terus selain saya menginginkan kamu tinggal dengan saya lagi, juga kan saya juga kasihan sama Cindy. Cindy kan tanpa kamu sepertinya sedih banget, kayak ada yang kurang lah. Nggak mau makan, intinya nggak mau makan, terus malas-malesan. Kayaknya kangen banget sama kamu. Tapi saya ajakin ke sini nggak mau, karena si Cindy ini maunya, kalau yang saya lihat dari kelakuannya ya, dia pengennya kamu ikut dengan saya lagi tanpa harus dia ikut saya ke sini. Jadi ibaratnya Cindy ini mau nggak mau saya harus bisa membawa kamu pulang lagi.
Karena waktu saya nganterin kamu kan saya alasannya main sama kamu, bukan nganterin kamu pulang. Tapi setelah saya pulang nggak bersama kamu, dia nanyain, saya jawab jujur kalau kamu ini sudah nggak ikut saya lagi. Dia langsung mewek, terus di kamar terus, disuruh buka puasa nggak mau makan, terus sahur juga disuruh makan nggak mau makan. Itu suara tetangga ya? Oh iya, itu tetangganya ada nggak yang main ke sini? Nggak ada, tapi baik ya, tetangganya baik-baik. Oh iya teman-teman, jadi kemarin juga saya sudah menitipkan si Sinta ini kepada tetangga-tetangga kalau saya menyuruh untuk setidaknya yang mengawasi lah, takutnya dia keluar bersama orang lain atau bagaimana. Itu saya sudah ngomong sama tetangganya, nanti kalau dia sampai keluar dengan orang lain, terutama kok laki-laki, itu nanti orang tersebut ngabarin saya. Sinta, selama di rumah ini ngapain aja? Ngapain aja? Gimana? Beres-beres. Beres-beres. Ya ini kelihatannya kok sudah rapi ya teman-teman. Dari pertama saya kesini itu berantakan karena nggak pernah dipakai mungkin. Tapi ini saya kesini hari ini tempatnya sudah rapi. Terus selain beres-beres biasanya paling nonton TV, tidur di kamar. Jangan di kamar terus, kali-kali keluar. Terus kali-kali kamu yang main ke tempat tetangga, biar kamu nggak merasa sendiri. Terus kalau kamu misalkan ada sedikit masalah, langsung cerita sama tetangga kamu, atau nelpon saya atau nelpon Mbak Yani, biar kamu nggak merasa sendiri. Nanti takutnya kamu ada masalah sedikit tapi kamu nggak mau cerita, nanti jadi beban pikiran di kamunya nanti. Terus orang tua ada kabar nggak? Kemarin sempat nelfon. Kemarin nelpon. Yang nelpon orang tua kamu? Aku Oh kamu. Terus? aktif tapi nggak diangkat. Oh aktif nggak diangkat. Itu telepon WA apa telepon biasa? WA. Nggak di apa? Chat. Udah Terus? nggak dibuka aja. Coba lihat HP-nya mana. Ini sandinya apa? Ini ya teman-teman, jadi Sinta ini kemarin sudah mencoba menghubungi orang tuanya, katanya sih aktif tapi nggak diangkat ya. Ini saya coba ya di sini, mungkin saya telepon. Belum diangkat ya teman-teman. Begini terus, udah berkali-kali apa cuma sekali? Berkali-kali. Berkali-kali tetap nggak diangkat. Ya mungkin pas kamu nelpon pas waktunya dia sibuk, jadi nggak diangkat. Emang nelponnya jam-jam berapa? 8. Malam Pak? Malam. Ya kalau sebenarnya sih kalau jam 8 malam harusnya lagi santai-santainya. Kamu jangan terlalu memikirkan itu ya, nanti kamu malah sakit. Tapi ini sekali lagi saya pengen ngomong Sinta, kalau bisa sih saya mohon sekali kamu ikut dengan saya lagi. Selain karena saya sayang dengan kamu, saya juga sayang dengan Cindy, jadi saya pengen kamu bersama Cindy, bersama terus. Jadi saya bukan semata-mata menginginkan jasa kamu, itu bukan. Tapi saya juga karena sayang dengan kamu, jadi saya ingin kamu kembali dengan saya di rumah bareng Cindy. Jadi kamu perlu tahu, saya kesini membujuk kamu untuk ikut dengan saya,
bukan karena saya kasihan saja dengan Cindy, tapi karena saya juga sayang sama kamu. Makanya saya nggak ingin kamu di sini sendirian. Paham ya? Jadi jangan pernah kamu menganggap saya ngajak kamu balik ke rumah hanya gara-gara kasihan dengan Cindy. Itu bukan itu ya, tapi itu termasuk, tapi yang paling utama adalah karena sayang, bukan karena Cindy ya. Jadi karena saya sayang dengan Cindy, dengan kamu, saya ingin kamu berdua bersama. Tapi kalau kok orang tua kamu sudah balik ke rumah ini, silakan kamu mau tinggal dengan orang tua, nggak apa-apa. Yang penting orang tua kamu sudah jelas ada di sini. Ya, ingin saya cuma satu itu. Selama kamu belum bersama orang tua, kalau bisa kamu ikut dengan saya, tinggal bersama Cindy. Bisa nggak kira-kira? Cinta pikir-pikir. Pikir-pikir. Ya mudah-mudahan mau ya kamu ikut dengan saya. Ya kamu banyak-banyak doa saja, minta petunjuk mana yang terbaik. Nanti kamu baru ambil keputusan. Saya juga nggak memaksa kamu untuk ikut dengan saya, tapi saya memohon kalau bisa ya kamu ikut dengan saya. Ya alasannya cuma satu itu, karena saya sayang dengan kamu. Saya ingin kamu ikut dengan saya biar hidup kamu terkontrol. Saya tidak menjamin hidup kamu nanti akan lebih baik, tapi setidaknya saya akan berusaha membuat kamu lebih baik daripada sekarang. Mungkin salah satu contohnya kamu di sini nggak dapat kasih sayang dari siapapun karena kamu di sini sendiri. Dengan ikut saya kamu bisa dapat kasih sayang dari saya, dari Cindy, dari orang tua saya dan yang lainnya. Apa selama kamu tinggal di rumah saya itu ada yang janggal? Beneran? Apa kakak saya atau orang tua saya galak sama kamu? Enggak. Yakin? Ya, itu saya juga kadang berpikir ya Sinta, apa kamu nggak betah karena ada orang yang jahat sama kamu atau orang yang kurang suka dengan kamu, makanya kamu kok sepertinya udah nggak mau dengan saya? Berarti tidak ya? Berarti benar-benar karena kamu nggak pengen ngerepotin saya dan kamu pengen tenangin diri. Ya alasannya sih bagus ya teman-teman, karena mungkin ya umuran Sinta ini ya pengen hidup mandiri, ya tidak pengen repotin orang lain. Itu ya prinsip yang bagus, tapi kan kembali lagi keadaan kamu kemarin aja kan seperti itu. Yang saya takutkan kan nanti kamu bisa sakit lagi, dan sedangkan ini ya kamu harus tahu juga, kamu ibaratnya kan, ini bukan saya menakut-nakuti kamu ya, tapi yang saya tahu kamu ini juga dalam posisi yang agak bahaya. Tahu bahayanya kenapa? Ya kamu kemarin juga bilang kan katanya kamar yang orang tua nggak boleh dibuka. Biarpun saya nggak membuka kamar orang tua kamu, saya tahu isinya apa. Bukan saya sok pinter ya, tapi intinya kamu ini dalam bahaya sebenarnya. Mohon maaf ya, ini bukannya saya lagi nakut-nakutin kamu, atau bukan saya lagi menjelek-jelekan orang tua kamu, tapi kamu ini sebenarnya mau buat tumbal orang tua. Iya, kamu nggak usah kaget. Saya di sini juga bukan nakut-nakutin kamu ya, atau bukan biar kamu benci dengan orang tua kamu, itu bukan. Tapi itu kenyataannya. Mungkin saya harus mengatakan ini ya biar kamu nanti pikir-pikir lagi, mau di sini terus apa ikut dengan saya. Kalau kamu di sini terus ya jujur kamu dalam bahaya. Sebenarnya saya nggak ingin mengatakan, tapi karena kamu bersikeras pengen tinggal di sini, jadi harus saya katakan. Karena saya juga memikirkan keselamatan kamu. Ya sekarang kamu ingat-ingat saja. Kemarin kamu sempat, ya mohon maaf, gila kan?
Kamu juga udah nonton videonya kan, tingkah kamu seperti apa. Itu yang buat kamu seperti itu juga sebenarnya orang tua kamu sendiri. Itu kalau dibiarkan nanti kamu lama-lama tambah parah, terus tambah parah, sampai nggak ingat rumah, nggak ingat siapa-siapa. Itu tujuannya orang tua kamu. Jadi tumbal itu nggak harus mati, dibuat stres, dibuat gila pun udah termasuk tumbal. Mungkin yang saya katakan dikira mengada-ada, tapi kenyataannya itu. Makanya saya ingin sekali kamu ikut dengan saya. Makanya juga saya sering mengatakan, kalau kamu ikut dengan saya ya mungkin bisa lebih baik, walaupun saya tidak menjamin. Sebenarnya yang saya takutkan cuma itu, kalau kamu di sini terus ya kurang terkontrol, terus bahaya di diri kamu. Tapi kamu jangan memikirkan itu ya, nggak usah terlalu dipikirkan bahwa kamu ini akan jadi tumbal orang tua. Nah, insya Allah kalau selama kamu sholat, berdoa, minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kamu tetap selamat. Makanya saya selalu bilang berdoa, terus berdoa. Cuman yang saya takutkan juga, kamu nanti banyak kan ngalamun kalau di rumah sendiri. Kamu ngobrol sama saya saja masih kelihatan bengong, ngalamun. Lah apalagi kalau kamu sendirian di rumah. Ya, tolong dipikirkan lagi. Ini saya benar-benar mohon dengan sangat-sangat mohon, intinya kamu kalau bisa ikut dengan saya lagi, tinggal bersama Sinta. Atau kalau nggak ingin tinggal bersama Cindy, mungkin kalau kamu nggak ingin tinggal bersama Cindy, kamu bisa tinggal di rumah saudara saya yang waktu itu kamu tinggalin. Atau kalau nggak mau juga bisa tinggal dengan saya langsung. Nanti di sana ada Ahmad, ada Mas Caplang. Banyak pilihan untuk kamu. Silahkan dipikirkan. Atau mungkin ada lagi nih, saya menawarkan kamu, mungkin kalau kamu memang ingin menenangkan diri dan sudah nggak mau ikut dengan saya, apa kalau saya masukkan kamu ke pondok pesantren, mau nggak mau? Tujuan saya nanti kalau kamu masuk ke pondok pesantren kan intinya kamu nggak sendirian di rumah, nanti kamu bisa memperdalam agama. Saya sih yakin kayaknya orang tua kamu juga nonton, Cinta. Ya, ini anggap saja orang tua kamu nonton ya. Coba katakan apa yang ingin kamu katakan. Enggak. Apa yang kamu rasakan selama ini, mau itu kekecewaan atau itu kangen, coba katakan apa yang kamu ingin katakan, biar ya siapa tahu nanti orang tua kamu nonton bisa tersentuh hatinya. Bisa enggak? Ya, mama papa pulang. Gimana? Mama papa pulang. Mama papa pulang. Ada lagi? Nggak ada. Itu ya, teman-teman atau orang tuanya Cinta, apabila nonton, Cinta yang ingin mama papa pulang. Mudah-mudahan terkabulkan ya Cinta. Amin. Cinta nggak usah sedih, kamu nggak boleh sedih, apalagi nangis. Jangan sampai nangis ya. Saya nggak ingin melihat kamu menangis dengan kesedihan kamu lagi ya.
nggak usah nangis. Nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Cinta, jangan kamu Cinta. Cinta, ini saya katakan sekali lagi, saya benar-benar mohon kepada kamu untuk pulang ikut dengan saya, tinggal bersama Cindy. Dan kamu coba resapi apa yang saya katakan. Yang saya katakan ini apakah cuma modus atau apa, atau emang dari hati? Kamu mungkin bisa merasakan apa yang saya katakan ini artinya apa sih. Saya hanya karena sayang sama kamu, saya ingin kamu tinggal dengan Cindy, biar kamu bahagia, Cindy juga bahagia. Tapi kamu juga harus ingat, saya menginginkan kamu pulang ikut dengan saya bukan karena saya kasihan dengan Cindy saja, tapi karena saya juga kasihan dengan kamu, dan saya juga sayang sama kamu. Jadi tolong pikirkan apa yang saya katakan ini. Tolong pulang ke rumah saya. Terus ya, tolong pikirkan baik-baik. Semoga kamu ikut dengan saya lagi. Ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ya, hari ini saya datang ke sini cuma ingin membujuk Cinta agar mau balik ke rumah. Tapi nanti kalau Cintanya tetap nggak mau, ya saya akan tetap berusaha sampai dia mau tinggal di rumah saya. Jadi intinya video ini hanya ingin mengasih tahu kepada teman-teman bahwa saya juga berusaha membujuk Cinta, membawa Cinta pulang ke rumah. Jadi mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.